Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Meski belum memiliki angka pasti, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memastikan upaya pengurangan sampah plastik di Palembang telah menunjukkan hasil dengan adaptasi gaya hidup masyarakat. Investasi peternakan di Banyuasin meningkat. Pemerintah dorong kepatuhan izin usaha ternak unggas dan hewan berkaki empat. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini Kamis 20 Februari 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Meski belum memiliki angka pasti, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memastikan upaya pengurangan sampah plastik di Palembang telah menunjukkan hasil dengan adaptasi gaya hidup masyarakat. Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengurangi sampah plastik dengan berbagai langkah strategis, seperti melarang retail menyediakan kantong plastik serta mengadakan program tukar botol plastik dengan tumbler. Gerakan ini telah berjalan sejak awal tahun 2025 dan mulai menunjukkan hasil positif. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palembang, Ahmad Mustain, jumlah sampah plastik yang dihasilkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun belum ada angka pasti, diperkirakan sampah yang masuk ke tempat pembuangan sementara atau TPS Sukawinatan kini berkisar 900 hingga 1.000 ton per hari, turun dari potensial total 1.280 ton per hari yang sebelumnya dihasilkan masyarakat. 1.280 ton itu adalah potensi timbulan sampah yang ada di tengah masyarakat. Yang saat ini masuk ke TPA adalah 900 sampai dengan 1.000. Berarti ada catatan tuh kemana 280 ton sampah lainnya. Kita berharap 280 ton ini memang berkurang akibat berubahnya sikap perilaku masyarakat terhadap salah satunya pengurangan sampah plastik tadi. Mustain menambahkan penurunan ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat mulai berubah seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan. Program larangan penggunaan kantong plastik di retail juga telah membuat masyarakat lebih terbiasa membawa kantong belanja sendiri. Pemerintah optimis bahwa tren positif ini akan terus berkembang demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari sampah plastik. Tim penyidik Pitsus Kejari Muba lakukan penggeledahan terhadap kantor milik pengusaha ternama di Palembang dalam penyidikan kasus dugaan pemalsuan dokumen ganti rugi lahan pada proyek tol Betung, Jambi. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin melakukan penggeledahan kantor PT Sentosa Mulia Bahagia atau PT SMB yang diduga milik pengusaha ternama di Kota Palembang. Penggeledahan yang dilakukan kemarin merupakan rangkaian penyidikan perkara dugaan korupsi pemalsuan surat ganti rugi lahan proyek jalan tol Betung Jambi Tempino yang dikuasai oleh mafia tanah di Kabupaten Musi Banyuasin. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, Roy Riyadi, yang memimpin langsung jalannya penggeledahan mengungkapkan penggeledahan yang dilakukan untuk mencari alat bukti dalam penyidikan perkara. Faktanya berdasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ya kan, ada dugaan mafia tanah, ya kan, modusnya yaitu membuat surat pengakuan penguasaan dan hak milik. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim Pitsus Kejari Musi Banyuasin dilakukan di dua lokasi sekaligus, diantaranya di kantor PT SMB yang berada di Jalan Dr. Emisa Kota Palembang dan kantor PT SMB yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Penggeledahan ini disebut terkait dugaan mafia tanah berupa pemalsuan administrasi hingga surat-surat kepemilikan lahan untuk mendapatkan ganti rugi dari pemerintah dalam proyek pembangunan ruas jalan tol Betung Jambi. Riana Pridani melaporkan. Pemerintah Kota Palembang mengusulkan penambahan rute feeder LRT dari 7 menjadi 17 rute kepada Kementerian Perhubungan RI. Pemerintah Kota Palembang mengusulkan penambahan rute feeder LRT dari 7 menjadi 17 rute kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi publik setelah kebijakan efisiensi anggaran mengurangi jumlah koridor bus rapid transit atau BRT dari 5 menjadi 2 mulai 1 Januari 2025.
PJ Wali Kota Palembang Ceko Virgoansa mengatakan saat ini hanya 2 koridor BRT yang masih beroperasi, yaitu Koridor 2 Terminal Sako Palembang Icon dan juga Koridor 5 Tanjung Barangan Palembang Icon. Menurutnya, Pemkot Palembang sudah menggandeng sektor swasta untuk mendukung operasional BRT. Tetapi kerjasama tersebut masih terkendala persyaratan yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, penambahan rute feeder LRT diharapkan dapat menjadi solusi agar layanan transportasi tetap optimal bagi masyarakat. Untuk kerjasama swasta itu kan perlu standar ya. Nah, standar itu kemarin yang belum dicukupi. Apa itu? Jumlah penumpang yang kalau nggak salah jumlah penumpang itu ketika kita memenuhi baru bisa masuk. Tapi nanti cek lagi itu kan teknis. Harapannya bahkan kita bertambah waktu itu kan kita mengusulkan untuk penambahan koridor. Justru penambahan koridor. Waktu ketika Wamenhub datang kita kan mengusulkan penambahan koridor. Meski demikian, beberapa warga menyoroti bahwa pengurangan koridor BRT bisa berdampak pada mobilitas harian mereka, terutama bagi yang belum memiliki akses langsung ke rute feeder LRT. Pemkot pun berjanji akan terus mengevaluasi kebijakan ini dan juga mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Dari Jalan Demang, Hairul Rizky, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, investasi peternakan di Banyuasin meningkat. Pemerintah dorong kepatuhan izin usaha ternak unggas dan hewan berkaki 4. Untuk di Kabupaten Banyuasin, karena kita juga merupakan daerah penyangga Kota Palembang. Kabupaten Banyuasin mengalami pertumbuhan pesat di sektor peternakan, khususnya unggas seperti ayam petelur dan ayam pedaging. Posisi strategis Banyuasin sebagai daerah penyangga Palembang menjadikannya 7 bidang peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sebunak Banyuasin. Warsi menyatakan bahwa pemerintah daerah terus mendorong pelaku usaha peternakan untuk mengurus izin usaha. Dikatakan Warsi, proses perizinan usaha peternakan melibatkan beberapa instansi, seperti izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau PTSP dengan rekomendasi teknis dari Disbunak setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH juga terlibat untuk memastikan kepatuhan terhadap tata ruang dan dampak lingkungan. Sebelum memberikan rekomendasi tersebut, Disbunak juga menerapkan persyaratan teknis, termasuk survei lokasi dan evaluasi aspek biosecurity. Selain unggas, peternakan sapi, kambing, kerbau, dan domba juga berkembang di Banyuasin. Namun, peternakan babi saat ini belum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah. Menurut data Disbunak, saat ini terdapat 1 perusahaan dengan izin usaha peternakan sapi serta 5 perusahaan dengan izin usaha peternakan ayam petelur. Kecamatan Sembawa, Banyuasin 3 dan Pulau Rimau menjadi pusat peternakan unggas terbesar. Sementara itu, baru 1 usaha ayam pedaging yang mengajukan izin di Banyuasin 3. Kalau untuk izin itu yang sapi ada 1 perusahaan, untuk ayam petelur itu yang sudah izin usaha itu ada 5 perusahaan. 5 perusahaan. Yang dominan itu di wilayah mana, Bu? Itu ada di BA di Sembawa, Kecamatan Sembawa, ada di BA3, kemudian ada juga di Pulau Rimau. Untuk yang unggas tadi ya, untuk yang ayam ya. Itu ayam petelur. Oh, ayam sama petelur. Ayam. Kalau ayam pedaging? Kalau ayam pedaging karena skalanya tidak terlalu besar ya. Untuk ayam pedaging paling kan 40.000 paling banyak kan. Jadi kayaknya ini belum baru 1 yang ngurus izin itu. Kemarin minta rekomendasi di BA3 nih. Untuk peternakan kecil, pemerintah mendorong pengurusan surat tanda daftar usaha atau STDB. Namun, hingga kini belum ada peternakan kecil yang mengurus STDB tersebut. Meskipun masih ada peternak yang belum mengurus izin, pemerintah daerah memberikan kebijakan khusus bagi wilayah yang terkendala aturan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Warsi menekankan pentingnya kepatuhan regulasi dalam sektor peternakan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. 3 warga dilaporkan ke Polda Sumsel oleh pengelola salah satu perumahan elit di Kota Palembang. 3 warga dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan oleh pengelola salah satu perumahan elit di Kota Palembang setelah diduga melakukan pengerusakan fasilitas. Ketiga terlapor diketahui berinisial TY yang merupakan anggota DPRD Sumatera Selatan, NY seorang PNS, dan AK. Salah satu dari mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap petugas keamanan menggunakan senjata tajam serta menutup akses jalan perumahan selama 12 jam yang menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Kuasa hukum pelapor, Afan Arifin, menjelaskan bahwa insiden tersebut berawal dari ketika fasilitas para terlapor dikurangi karena diduga tidak membayar iuran pemeliharaan lingkungan selama 7 bulan.
Iuran bulanan yang harus dibayarkan sebesar Rp550.000, tetapi mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut selama berbulan-bulan. Jadi pada hari ini alhamdulillah sudah dilaporkan 3 laporan sekaligus kepada oknum-oknum yang memang jelas berbuat pidana pada laporan tersebut. Di antaranya ada 3 orang. Jadi pasalnya itu yang pertama adalah 406 ya, karena oknum-oknum tersebut melakukan perusakan di perumahan klaster tersebut, merusak fasilitas karena keberatan dengan masalah IPL kemarin. Menurut Afwan Arifin, tidak terima dengan keputusan pengelola, para terlapor pun melakukan protes yang berujung pada keributan dan menjadi perbincangan di media sosial. Laporan atas kejadian tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti. Lamsi Hersiltonga melaporkan. Pemerintah Kota Palembang siap menerapkan kebijakan 2 hari kerja. Pemerintah Kota Palembang siap menerapkan kebijakan 2 hari kerja dari mana saja atau work from anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara atau ASN. Saat ini Pemkop tengah mendiskusikan mekanisme pelaksanaannya dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. PJ Wali Kota Palembang CK Virgowansyah mengatakan pihaknya sedang mengkaji dan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan mekanisme WFA ini berjalan dengan efektif. Kebijakan ini sejalan dengan rencana Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang akan menerapkan pola kerja 2 hari WFA dan 3 hari work from office WFO sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Mekanismenya seperti apa yang diarahkan dari pemerintah pusat, nanti kita teknisnya nanti dari BPKD yang akan menyampaikan. Tapi setidaknya kita akan support, kita akan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Sedang kita bahas. Kemarin sudah dirapatkan beberapa kali, nanti kita akan tindak lanjut. CK menambahkan mekanisme pelaksanaan pola kerja ini sedang dikaji oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Langkah ini juga merupakan upaya efisiensi anggaran yang telah dirancang untuk optimalisasi kinerja ASN. Sebelumnya, kebijakan WFA selama 2 hari dan WFO 3 hari telah tertuang dalam Instruksi Presiden atau Impres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Rosa Sihotang melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, polisi telah memeriksa 5 orang saksi pasca insiden 8 siswa SD di 4 Lawang diduga keracunan usai menyantap paket makan bergizi gratis. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi terkait dugaan keracunan makanan dari program makan bergizi gratis MBG yang menyebabkan 8 siswa sekolah dasar SD di Tebing Tinggi Kabupaten Patlawang dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini kepolisian masih menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Kapolres Patlawang AKBP Abdul Aziz Septiadi mengatakan, saksi yang telah dimintai keterangan meliputi pengantar makanan, pihak sekolah yang pertama kali menerima makanan, pihak dapur, serta Satuan Pengawas Pangan dan Gizi atau SPPG, dan pihak penyuplai bahan makanan. Penyelidikan terus dilakukan guna memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak dalam program MBG tersebut. Sepanjang ini yang sudah kita minta keterangan itu sekitar 5, dari mulai pengantarnya, kemudian dari pihak yang menerima, dari pihak sekolah yang menerima pertama kali, kemudian dari pihak dapur pun sudah kita minta keterangan dengan SPPG yang ada di sini kita periksa. Ke depan kita juga akan meriksa pihak ini, suppliernya mungkin. Sambil menunggu tadi hasil dari Balai POM, Balai Besar yang ada di Patlawang. Apalagi ini sudah ada korban, jadi kami betul-betul atensi sekali kejadian ini. Jadi tolong menghimbau ke pihak BGE dalam hal ini SPPG setempat yang ada di sini. Tolong betul-betul dievaluasi. Sampaikan, dipublis, jangan hanya sekedar evaluasi tapi nggak dipublis ke masyarakat. Polisi juga telah mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti program MBG di wilayah tersebut.
Kepolisian menekankan pentingnya transparansi dalam evaluasi keamanan makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Pihak berwenang meminta agar SPPG melakukan evaluasi menyeluruh dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat sebagai bentuk pembelajaran. Selain itu, aktivitas catering yang bertanggung jawab atas distribusi makanan MBG dihentikan sementara sebagai langkah antisipasi, sembari menunggu hasil uji laboratorium dari BP POM. Sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan telah dikirim ke BP POM di Palembang dan saat ini masih dalam tahap analisis. Terkait kondisi siswa yang terdampak, dari 8 korban, 7 diantaranya telah diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Sementara 1 anak masih dalam pemantauan medis. Gejala yang dialami para siswa setelah mengkonsumsi makanan MBG meliputi sakit perut, pusing, dan muntah di kelas. Pihak kepolisian akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga hasil resmi dari BP POM keluar. Langkah hukum selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil tersebut untuk memastikan keamanan dan kelayakan makanan dalam program MBG di masa mendatang. Rocky Pratama melaporkan. Maijen TNI Ujang Darwis MDA Putra Palembang resmi menjabat sebagai Pangdam II Sriwijaya menggantikan Maijen TNI Naudi Nurdika yang saat ini pindah tugas menjadi Aster Panglima TNI. Maijen TNI Ujang Darwis MDA resmi menjabat sebagai Panglima Kodam II Sriwijaya menggantikan Maijen TNI Naudi Nurdika yang saat ini menjabat sebagai Aster Panglima TNI. Maijen TNI Naudi Nurdika usai mengikuti serah terima jabatan di Mahkodam II Sriwijaya kemarin mengatakan sangat bangga selama memimpin Kodam II Sriwijaya lebih kurang 10 bulan dan semua program unggulan yang telah dibebankan kepada Kodam II Sriwijaya berjalan cukup baik berkat dukungan semua danrem yang ada di wilayah Kodam II Sriwijaya. Sampai dengan besok tanggal 19 dan insya Allah nanti saya serah terima jabatan tanggal 21 Februari 2025 ini. Saya serah terimakan nanti ke Pak Ujang dan dalam 10 bulan saya menjabat di sini sangat luar biasa lah kesan-pesannya. Jadi kesannya karena saya dulu pernah jadi danrem di sini, jadi sudah tidak asing lagi. Jadi mengenal wilayah, mengenal masyarakat, teman-teman dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan tugas saya di Kodam II ini lebih mudah. Apalagi saya dibantu oleh para danrem nih, 5 danrem yang berpengalaman semuanya, alhamdulillah. Saya sangat terbantu dan didukung oleh Kasdam dan pejabat utama yang juga luar biasa, sehingga saya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dirinya juga sangat mengharapkan seluruh prajurit yang ada di Kodam II Sriwijaya dapat kompak dan saling mendukung untuk melaksanakan program yang nantinya dipimpin oleh Maijen TNI Ujang Darwis MDA. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Maijen TNI Naudi Nurdika, Maijen TNI Ujang Darwis MDA juga mengharapkan agar seluruh personil yang tersebar di Sumbaksel, khususnya di bawah naungan Kodam II Sriwijaya, dapat lebih kompak dan mendukung semua program yang berjalan, dan diharapkan ke depan semua program yang telah dilaksanakan oleh Maijen TNI Naudi Nurdika dapat berjalan lebih baik dan lebih meningkat. Kawan-kawan, jadi saya sebagai penerus nanti setelah serah terima tanggal 21 Februari ini dari Pak Nudi ke saya, yang pasti akan melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Pak Nudi sebagai pendahulu saya. Semua program yang dilaksanakan beliau ini cukup baik, dan itu seperti disampaikan beliau adalah program-program dari Angkatan Darat, dari Mabes TNI maupun dari pemerintah. Jadi saya sebagai penggantinya nanti ya tinggal meneruskan saja. Ya mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan lagi sehingga apa yang menjadi cita-cita beliau bisa kita realisasikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRT tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Sebanyak 287 atlet dari 39 cabang olahraga di Sumatera Selatan akan bergabung dalam program Sriwijaya Gold 2025. 287 atlet dari 39 cabang olahraga di Sumatera Selatan akan bergabung dalam program Sriwijaya Gold 2025 yang digagas KONI Sumatera Selatan. Program ini bertujuan untuk membina atlet potensial agar semakin berprestasi di level nasional dan internasional. Wakil Ketua Umum 1 KONI Sumatera Selatan, Arianto mengatakan, para atlet yang terpilih merupakan mereka yang sudah memenuhi standar kriteria.
baik dari kategori elit berprestasi maupun junior berprestasi. Program ini dirancang untuk pembinaan jangka menengah hingga 2028 dan jangka panjang hingga 2032. Kita sudah petakan nih berdasarkan data dari cabur nanti atlet-atlet yang sudah kita tetapkan ini adalah atlet-atlet yang sudah masuk dari kriteria yang kita sudah tetapkan melalui standar dari KONI Sumatera Selatan. Yang pertama atlet-atlet yang medali emas kemarin di PON, kemudian perak dan perunggu, kemudian atlet-atlet yang junior ya, yang potensial, yang ada di PPLP, SON dan di klub-klub ya, yang ada di binaan di Pemprov Sumatera Selatan, yang minimal dia sudah berprestasi secara nasional. Menurut Arianto, KONI Sumsel juga memberikan dukungan penuh, mulai dari kebutuhan perlengkapan hingga pendanaan, guna memastikan para atlet mendapatkan fasilitas terbaik dalam pengembangan kemampuan mereka. Pihaknya mengajak seluruh pengurus cabang olahraga untuk bersama-sama menyukseskan program Sriwijaya Gold yang mulai digelar tahun ini. Diharapkan dengan adanya program ini, Sumatera Selatan dapat terus mencetak atlet unggulan yang mampu bersaing di berbagai kejuaraan bergengsi. Aldi Mahendra melaporkan. Informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.